Oke, Mbak Ririn sama tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 12, 11. Ya, kurang lebih 20-an soal terjawab. Oke, sebentar ya. Untuk Mas Riz, sama ya, kurang lebih terjawab 20-an soal sama ya. Oke, oke kita bahas. Ya, nomor 1 tentunya sangat mudah ya. Nomor 1 tidak ada masalah. Eh, yang penting konsepnya dipahami bahwa kalau penjumlahan atau hitung cepat itu perkecil, jangan perbesar. Sehingga antara kali dengan bagi itu didulukan secara teori, baru plus atau min. Tapi ketika kali dengan bagi bertemu, maka dulukan yang bagi. Sehingga 12 dengan 4 supaya tambah pendek. Sehingga ini min 24, di sini 84, maka jawabannya 60. Jelas ya? Nomor 2. Andi lahir tahun 1985, Budi lahir tahun 1984. Akar, selisih, kuadrat. Nah, sehingga di sini 1985, di sini 1984. Oke, maka pengurangan kuadrat ini menggunakan rumus A kuadrat min B kuadrat. Sehingga A plus B kali A min B. Dan ini menjadi A, ini menjadi B. Oke, sehingga tinggal dijumlah. Untuk hasil penjumlahan A plus B adalah 1985 ditambah ini, hasilnya 900, 1800, 1900, ya 1800 dari 3800 tambah ini gitu caranya. Membayangkan boleh atau dijumlahkan boleh ya. Dijumlahkan boleh. 9, 6, 7, 9 ini 6, 9, 18, 9, maka ini 3. 3, 9, ya 3, 9, 7 ya. 8 ya. 3, 9, 6, 9. Oke ya. Terus kali akar pengurangannya ini nilainya 1 ya. Karena selisihnya 1. Ini tetap di akar ya. Nah, sehingga di sini akar 3969. Akar 369 ini cari fokusnya ada di sini. Nah, oke. Sementara ini angka di belakang ini 9, maka pasti ini 3. Oke. Kemudian dua angka di depannya 39 pasti 6 karena 6 kuadrat 36. Gitu. Yang lain jauh. Oke. Nomor 3. Hasil dari, jelas ya, lagi-lagi bagi dahulukan ketika kali bertemu. Maka ini dengan ini didahulukan jadi 3. 3 kali min 5, min 15. Sehingga 20 min 15, 5. Oke, nomor 4. Seperti biasa, pernah saya jelaskan ya. Membandingkan pecahan, langsung kalikan silang. Jadi 36% adalah 36/100, maka kalikan silang, atas bawah nilainya 100, kemudian bawah ke atas, jangan ketukar ya, 3 900-an lebih ya. Oke, sehingga jawabannya BB. Itu. Oke, nomor 5.
Nah, ini soal-soal deret ya, soal-soal deret. Yang pasti yang pertama kali dicoba adalah selisih. Selisih bisa plus, bisa min, bisa kali, bisa bagi. Nah, kalau kali di sini itu lebih dari 2 kali lipatnya, itu relatif atau cenderung perkalian dulu yang dicoba. Maka ini kali 3, ya kali 3, 3. Ini karena lebih dari atau 2 kalinya atau lebih dari, maka kali dulu yang dicoba, kali dulu. Ini juga begitu, kali 4, kali 4. Oke, kali 4 ya. Sehingga yang di sini jelas nanti akan kali 5. Nah, sementara selisihnya ini dicek 8 ke 11 berapa? Ini selisihnya 3, ini selisihnya 4, maka ini selisihnya 5. Maka ini ditambah, hasilnya adalah 153. Kemudian dikalikan 5, hasilnya belakangnya 5. Oke, sehingga 153 dan belakangnya 5. Ini ya. Oke. Nomor 6. Lagi-lagi sama. Cari angka yang berdekatan, di mana di situ kalau selisihnya 2 kali atau lebih, maka dia kecenderungannya kali. Ya. Kali 2, di sini kali 2, maka logiknya di sini juga kali 2. Ya. Enggak sih? Bukan di sini ya kali 2-nya. Karena di sini ini selisih ya, ini selisih. Jadi ini min 1, ini plus 3. Nah, ini ada 3 pola, apakah berulang? Ini berulang dengan ini. Ya. Terus ini berulang apa enggak dengan ini? Dengan nanti di sini. Terus min 1 ini, yang min 1 ini berulang enggak di sini? Ya, ternyata berulang. Oke, berarti di sini nanti pasti berulang plus 3-nya. Ya. Plus 3-nya di sini nanti akan berulang. Sehingga X plus 3 supaya 8, ya 5. Gitu ya. Oke. Nomor 7. Lagi-lagi deret. Selisih ini pasti plus atau min karena dekat. Alias kurang dari sama dengan 2 kali lipatnya relatif plus min dulu yang dicoba. Maka di sini selisihnya adalah plus 12. Ternyata ini selisihnya berulang di sini plus 12. Maka ini nanti sebagai acuan menjawab ini. Begitu. Ya. Ini berarti kali 2, maka ini kali 2. Nah, berarti 122 dibagi 2. 6, di sini nilainya 61 ya. 61 ya. Oke. Berarti ini ya antara A dan B. Antara A dan B. Nah, sementara di sini kali ya, kali. Jadi plus ya, plus 12 ya, plus 12. Sehingga 61 min 12 belakangnya 9 ya. Maka jawabannya A. Ini 9. Oke. Jadi ini plus 12. Ya. Nomor 8. Sampai detik ini ada yang ditanyakan, Mbak Ririn? Loh, nanti Mas Haris hilang sinyalnya. Sebentar ya, Mbak. Tak cek ke WA, mungkin Mas Haris pesan.
Oke, sebentar saya kontak Mas Haris. Ditunggu sebentar ya, Mbak Riri. Error jaringannya, Mas Haris. Oke, Mas Haris sudah masuk ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nomor 8, Mas Haris, Mbak Ririn. Eh, soal seperti ini adalah soal kecerdikan ya, soal kecerdikan. Jadi penjumlahan seperti ini, kalau disamakan penyebut amat tidak logis dengan waktu yang cepat. Karena biasanya soal TPA itu pasti waktunya cepat, sama dengan psikotes ya, waktunya sangat cepat. Dan ini disengajakan rentangnya agak jauh antar opsi. 10, 20, 30, 40, 50, sehingga ini kita bisa gunakan teori pendekatan, di mana ini adalah 100 per 25, ditambah ini juga 40 per 20, pendekatannya ya. Ini 60 per 30, kemudian pendekatannya 90 per 45. Oke, sehingga ini nilainya 4, ini nilainya plus 2, ini nilainya plus 2, ini plus 2. Sehingga hasilnya 10. Gitu ya? Oke. A jawabannya. Oke, sekarang nomor 9. Nah, ini mencari yang berbeda. Yang berbeda. Lihat posisi ini, tengah-tengah ini ya, tengah-tengah ini. Lihat. Titik 2 ini menghadap ke sudutnya ya, titik 2 menghadap ke sudutnya, titik 2 menghadap ke sudutnya. Oke, tentunya ini, itu sama, ini sama, ini sama. Maka yang paling berbeda adalah ini. Oke ya. Nomor 10, karena ini hadapnya ke atas, harusnya ke sini titiknya ya. Oke. Nomor 10, jadi ini teori spasial ya, untuk soal-soal spasial besok ya. Nomor 10 juga mencari yang berbeda. Tentunya ini titik, ini semuanya di luar lingkaran, ada satu titik yang di luar lingkaran.
Sementara ini 2 titik, dua-duanya tidak ada yang di luar lingkaran. Oke. Nomor 11, ini analoginya ke sini apa, maka ini analoginya ke sini apa. Ini adalah gambar tentang analogi, ya, gambar analogi. Jadi kotaknya bertukar tempat, ya, bertukar tempat, kanan dan kirinya tukar, tapi ini bercermin, ya, bercermin. Oke, sehingga ini, terus ininya bertukar tempat. Sehingga jawabannya delta. Nomor 12, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Besar mana antara P ini atau Q ini? Tinggal dimasukkan aja. Cara praktisnya, rentang antara 2 sampai 3 itu ada 2,5. Masukkan aja kira-kira 2,5 masuk sini besar mana. Begitu. Ya, kuantitasnya. Tapi sebetulnya bukan itu. Kalau untuk pertanyaan kuantitas itu pakai begini ya. Jadi E kuadrat plus 3. Kalau dia pakai batas bawahnya 2, saat batas bawahnya 2, saat batas bawahnya 3, batas atasnya 3, maka nilainya untuk batas bawah kepunyakan P adalah tinggal dimasukkan aja. Nilai 2 masuk ke sini. 2 kuadrat 4 ditambah 3 7. Oke. Kemudian ini 3 kuadrat 9 tambah 3 12. Itu. Ini. Jadi ini adalah kuantitas miliknya P. Untuk kuantitas miliknya Q, tinggal masuk aja X pangkat 3 plus 1 kurang dari. Tinggal dimasukkan batas bawahnya adalah 2, batas atasnya 3. Sehingga 2 pangkat 3 tambah 1, 8. Maka 8 di sini. Kemudian 3 pangkat 3, 27 tambah 1, 28. Oke. Ini 7, ini 8, ini 12, ini 28. Tentunya P kurang dari Q, kuantitasnya, banyaknya angka. Oke, nomor 13. Oke ya, nomor 13. Coba saya cek untuk jawabannya yang sudah menjawab. 13 apa? Untuk Mas Haris, 13 B, PP ya. Oke. Coba. Nih. Mudah sekali ini ya sebetulnya, mudah sekali. Tapi jangan terjebak karena ini ada kata tambahan ya, jangan terjebak. Oke. Jadi kalau 6 orang, itu selesainya 40 hari, maka kalau 30 hari, itu butuh berapa orang? Nah, logikanya, kalau ingin selesai lebih cepat, orangnya semakin banyak. Berarti ini pasti naik angkanya. Naik. Ini ternyata harinya turun. Nah, ini naik, ini turun, maka berbalik namanya. Sehingga kalau berbalik, perbandingannya 40 per 30, X-nya tadi di bawah, pindah ke atas, per 6. Oke, tinggal nanti coret, 6 dibagi 3, 2. 2 kali 4, 8. Sehingga X nilainya 8. Nah, masalah ini tambahannya. Jadi ini ketemu 8 orang supaya selesai 30 hari. Tapi dari 8 orang itu ternyata hanya kurang 2 karena disediakan 6. Maka Q-nya ketemu 2, P-nya 8. Maka P lebih dari Q. Nah, jawabannya A ya, kurang tepat ya. Kalau jawabannya B. Oke, jadi 13 itu A. Karena ketemu X-nya orangnya itu 8 orang. Karena dia semakin ingin cepat harinya. Maka tidak 6 lagi orangnya. Tapi nambah 8. Nambahnya nambah 2. Sehingga Q-nya itu 2. Nah, P-nya 8, Q-nya 2. Karena ini yang dihitung adalah tambahannya. Nah, hati-hati ya. Terjebak nanti bisa jawab C. P sama dengan Q. 8, 8. 14. Pada suatu pertemuan yang dihadiri 4 wanita, 4 pria, mereka akan duduk berjajar di suatu kursi. Manakah hubungan yang benar? Nah, oke. Nah, ini soal seperti ini agak sulit ya. Soal sebenarnya agak sulit. Kita gunakan teori feeling slope. Ya, feeling slope. Jadi yang pernah saya ajarkan untuk belum saya mengajarkan tentang peluang ya. Oke, peluang itu bisa digunakan dengan permutasi, kombinasi,
atau juga bisa digunakan dengan filling slot. Filling slot ya. Oke ya. Jadi di sini ada 4 wanita, ada 4 pria, dia duduk berjajar. Sini berjajar. 8 berarti kan, ada 4, ada 4. Jadi 8. 8. Oke. Ada 8 orang. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. Nah, dari 8 itu, mereka berapa banyaknya cara, banyaknya posisi duduk jika pria harus selalu di pinggir. Jadi P-nya nanti ketemu berapa? Banyaknya cara ini. Nah, P-nya nanti ketemu, tinggal ini, tinggal kita bandingkan aja besar mana. Jadi kita mencari banyaknya posisi duduk jika pria harus selalu di pinggir. Oke, coba perhatikan ya. Dari 4 pria yang disediakan, kalau syaratnya pria harus di pinggir, maka di sini ini isinya harus pria. Oke. Cara menempatkan pria di sini 4 orang, berarti di sini pasti ada 4 cara. Kalau nggak A, B, C, ya D. Nah, 4 orang ini bisa ada di sini semua. Oke. Sekarang kita coba pahami. Kalau di sini A sudah berdiri di sini, maka di samping kiri yang paling tepi di sebelah sini, itu harus pria juga. Berapa kemungkinan yang ada di sini? Kalau 1 orang sudah duduk di sini, maka di sini ada 3 kemungkinan orang. Begitu, ya. Oke, dari sini sudah paham bahwa tepi-tepi itu harus pria. Tepi-tepi harus pria. Cuman di sini ada 4 orang kemungkinan, karena di sini sudah berkurang 1, maka di sini 3 orang kemungkinannya. Karena tidak boleh sama. Oke. Oke, sekarang perhatikan untuk kotak yang lain. Ini sampai di sini. Tadi 4 dan 4 itu ada 8 orang. Kalau sudah ada yang berdiri di sini A, di sini mungkin ada yang berdiri B, berarti tinggal 6 orang tersisa. 6 orang tersisa itu yang diputar-putar di sini. Ya, 6 orang tersisa. 6 orang dari 4 wanita dan 2 pria yang belum dapat tempat. Sehingga 6 di sini peluangnya. Oke. Kalau 6 berkurang 1, maka tinggal 5 di sini peluangnya. Lagi berkurang di sini 4, berkurang 3, berkurang 2, berkurang 1. Selesai. Nah, jadi kalau teori peluang seperti ini ya semuanya dikalikan. Dikalikan semua. Ya, kalau ngalikan sangat mudah ya, kalau tinggal ngalikan aja. Oke. Yang pasti apakah lebih dari 1440 atau kurang gitu aja. Lah ini kali ini ada 6. Ini kali ini 12, ini kali ini 30. Maka ini 360, ini 4. Ya pasti ini aja udah 3 digit, kali ini 4 digit, kali 1 digit pasti 5 digit lebih ya. Jadi 5 digit, ini hanya 4 digit. Ya. Pasti hasilnya P lebih dari Q ya, jawabannya A. Oke. Oke, sampai sini paham Mbak Ririn sama Mas Haris untuk nomor 14 dan 13 tadi? Paham ya? Oke. Saya lanjut ya, Mbak Ririn, Mas Haris. Ada yang ditanyakan dari 1 sampai 14? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Oke, saya lanjut. Nomor 15. Nomor 15 juga begitu. Saya yakin Mbak Ririn sama Mas Haris bisa menjawab soal ini ya. Cuman coba perhatikan mungkin ada cara yang berbeda cara menghitungnya. Karena soal-soal hitungan pastikan gunakan dengan hitung nalar yang cepat ya. Oke, coba 2, 1 ini dikurangi dulu. 2 min 1 nilainya 1 sudah. Kemudian kita fokus pada pecahannya. Nah, fokus pada pecahan. 2, 4, 3 tentunya 2, 12. 12 bagi 2, 6. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 12 bagi 3, min 4. Nah, karena ini tanda min. Udah selesai. Ini berarti 11 per 12. Nah, tinggal nempel di sini. Gini ya. Oke.
Nah, ini adalah teori untuk matematika komutatif ya. Pernah ini saya sampaikan, maka jawabannya adalah sama. Ya, A kali B sama dengan B kali A. Oke. Nomor 17. Kalau melihat soal-soal pola kayak begini, di mana awalnya ada 20 siswa, rata-ratanya sekian. Kemudian ada anak yang masuk, baru masuk, sehingga rata-rata yang terbaru dari 21 anak tadi menjadi 82. Maka anak baru masuk otomatis nilainya akan harus besar, karena nilai rata-ratanya tambah besar. Sehingga logikanya kalau nggak bisa jawab, jangan memilih ini ya. Jangan, karena ini tidak mungkin. Karena dari sini 20 siswa ditambahi 1 kok malah rata-ratanya naik besar, ya otomatis ini jauh dari 83. Tentunya ini atau ini, kan begitu ya. Oke, caranya jelas ya, ini kali ini 20 kali 81,5. Terus di sini nilai 82 ini kali 21. Karena setelah Andi masuk orangnya menjadi 21. Maka di sini nilainya berapa, ini berapa, kemudian dikurangi, itulah nilainya di sini. Ya, tinggal dikalikan aja di sini. 21 kali 82, 82, 21. Ya. 284, 16. Thread 2271. 2271. Sekarang 815 kali 2. Oke. 0316. Maka 1630. Kurangi 29. Sehingga jawabannya 92. Oke. 18. Nah, ini soal-soal mungkin nggak pernah tahu. Kalau mengetahui soal model kayak begini, ini mencari banyaknya cara juga untuk menyusun, berarti peluang ya, teori peluang. Banyaknya kata yang dapat disusun dari kata ini. Oke ya, banyaknya kata yang dapat disusun dari huruf-huruf ini. Maka cara pertama adalah hitunglah banyaknya huruf tersebut. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 8 faktorial sebagai semestanya. Ternyata yang sama itu hanya A. Ada 2. Maka 2 faktorial. Ini saja. Sehingga 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi 2 faktorial 2 kali 1. Oke, ini hilang, ya, 2 kali 1-nya hilang, coret, ini hilang, ini hilang. Sehingga tinggal ini nilainya. Ya. Ini 56, ini 30, ini 12. 12 kali 30, 36, 0. Oke, maka 56 kali 36. Tinggal dikalikan aja. 6, 30, 33. 8, 15, 7. Nah, ini sudah cukup sampai sini 16. Jadi sebetulnya sampai sini udah cukup 16 ya ini 16. Begitu ya. Oke. Nomor 19. Nah, ini agak sulit ya. Ini agak sulit. Oh, enggak sih, gampang kalau ya. Berapa banyaknya orang berternak ikan sekaligus berternak nila? Jadi ini soal-soal bab tentang himpunan, maka buat 2 lingkaran karena ada 2 kegemaran ikan mas dan ikan nila. Ikan mas, ikan nila. Nah, sekarang langkah pertama, apapun yang ditanyakan, cek ini dulu supaya mempermudah kita. Ini berapa? Ini adalah yang suka ikan mas dan ikan nila. Jadi yang suka ikan mas sekaligus suka ikan nila. Nah, di sini ternyata itu yang ditanyakan. Nah, berarti ini X karena nggak tahu. Gitu. Kemudian yang suka ikan mas sendiri hanya 450. Artinya 450 itu sebetulnya tidak semuanya suka ikan mas. Tapi ada yang suka X juga atau ikan nila juga. Maka di sini harus main X. Harus. Kemudian yang satunya adalah 450 juga. 450 juga ini ikan nila. Tapi sejatinya sama. Itu juga harus di min X. Ini juga harus di min X. Begitu. Nah, kemudian di luarnya adalah 850. Maka nilai X akan ketemu dengan cara 850
sama dengan semuanya dijumlah. Ini dijumlah, ini dijumlah, ini dijumlah. Jadi 450 min X ditambah X ditambah 450 min X. Begitu ya. Jadi ini juga 450 min X. Oke. Ya. Nah, oke. Sudah, tinggal dicoreti aja. Ini bisa dicoret, min X dengan plus X hilang. Ini dengan ini 900 min X. Ini 850. Min X pindah ke ruas kiri jadi X 900, 850 pindah ke kanan, 900 min 850. Sehingga 50. Jawabannya A ya. Oke. Ada yang ditanyakan Mbak Didin? Mbak Saris? Kalau nggak ada langsung saya lanjut. Oke. Pas nanti jam 7 selesai insya Allah. Bisa dilanjut nanti sama Mbak Bulan. Nomor 20. Nah, ini agak susah ya, agak susah nomor 20. Agak susah nomor 20. Oke. Mas Nino, ini belum waktunya ya. Ini masih belum CPNS ya. CPNS setengah 8 itu. Itu jadwalnya, coba dibaca link Zoom-nya ya. Itu setengah 8 baru mulai. Bisa live dulu? Baik. Mohon maaf, Pak. Oke, nggak apa-apa Mas. Oke, soal seperti ini ya. Ayah dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 8 jam, sedangkan paman 6 jam. Awalnya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh ayah. Selesai seperempat bagian saja. Oke, coba perhatikan. Awalnya dikerjakan oleh ayah, selesai seperempat. Berarti kalau ditanyakan waktu total yang dibutuhkan menyelesaikan pekerjaan, artinya waktu total ayah dan waktu total paman. Begitu. Jadi dua-duanya, nggak bisa hanya satu, dua-duanya. Oke, jalan sendiri, lemot. Oke, jadi ayah dan paman waktunya berapa? Nah, sekarang kita cek dulu yang bekerja pertama adalah ayah ya, ayah. Ayah, coba kursornya enggak. Ayah tadi selesai seperempat bagian. Nah, kalau seperempat bagian ini kita harus tahu berapa waktunya. Padahal ayah menyelesaikan itu 8 jam. Jadi satu bagian penuh, itu ayah itu harus 8 jam. Kalau hanya seperempat bagian, maka di sini berapa jam? Ya otomatis seperempat kalinya waktu. Begitu. Jadi kalau satu bagian utuh itu 8 jam, maka seperempat bagian ya 2 jam. 2 jam. Ya. Nah, 2 jam kan ya? Gitu. Caranya ya bisa dibandingkan, bisa dikira-kira ya. Kalau ini kan, ini ke sini kan kali 4 ya. Maka ini kali berapa? Kali 4 juga. Nah, supaya kali 4 8, maka ini harus 2. Gitu. Oke. Nah, sekarang yang dikerjakan seperempat, maka sisanya 3/4-nya dikerjakan oleh paman. Oke. Dikerjakan oleh paman. Sementara paman kemampuannya satu bagian penuh itu 6 jam. 6 jam. Nah, sudah gampang. Ini akan ketemu nilainya. Oke ya. Dengan cara bagaimana? Ini perbandingan senilai. Kalau senilai bagaimana? Kok bisa senilai? Kalau yang dikerjakan itu banyak, satu bagian utuh, itu 6 jam. Kalau hanya 3/4-nya, maka ini pasti sedikit ya. Ini nilainya adalah turun ya, turun. Dan ini juga nilainya turun ya, dari 1 menuju 3/4 kan turun juga. Kata-katanya sama-sama turun, maka itu perbandingan senilai, itu maksud saya ya. Oke, sekarang tinggal dihitung aja, 3/4
per 1 sama dengan X per 6. Karena senilai. Kalau tidak senilai, X-nya pindah ke bawahnya. Oke. Jadi X sama dengan 6 kali 3 per 4. Begitu. Sehingga di sini coret-coret, ini 3, ini 2, maka 9 per 2 hasilnya 4,5 jam. Ya. Jadi nilainya adalah 4,5 jam. 4,5 jam. Sudah totalnya akan ketemu 4,5 ditambah 2 jam tadi yang ayah mengerjakan 1/4 bagian tadi. Jadi 2 ditambah 4,5 jam, ya 6 jam 30 menit. Oke ya. Sebentar, ada tanya enggak? Oh ya, enggak. Gerak-gerak sendiri. Oke, saya coba lagi ya. Nomor 21. Oke, sekarang nomor 21. Ya. Ibu, kakak, adik membersihkan rumah, ibu kecepatannya 2 jam, kakak 3 jam, adik 4 jam. Oke, fokus itu ya, masing-masing. Kemudian, awalnya ibu dan kakak yang bersama-sama. Oke, langsung ibu, kakak. Ibunya ini, kakaknya ini. Berarti langsung dalam 1 jam, maka 1/2 bagian itu adalah mampunya ibu. Karena dalam 1 bagian utuh itu 2 jam. Maka dalam 1 jam hanya setengahnya. Ditambah untuk kakak jelas 1/3. Oke, maka ini 6, ini 3 plus 2, maka 5/6. Jadi dalam 1 jam, ibu dan kakak selesai 5/6. Maka sisanya tinggal 1/6 bagian. Nah, ini diserahkan ke kakak sendirian. Kakak sendirian. Maka selesai. 1/6 langsung kali 3 jam. Kali 3 jam. Begitu. Maka waktu yang dibutuhkan kakak adalah 1/6 kali 3. 3. Maka setengah. Setengah jam ya. Setengah jam. Setengah jam kan 30 menit. Oke. Karena tadi kemampuan kakak itu 3 jam, maka seperbagian ya kali 3 jam. Saya jawabannya setengah jam. Oke. Aku enak rata-rata jawab. Kenapa ini? Oke. Sebentar saya pakai pulpen lain. Oke, saya pakai pulpen lain. Oke. Oke, sekarang Budi dan Rudi bekerja mengecat rumah. Budi dan Rudi. Budi memerlukan waktu 6 hari, Rudi memerlukan waktu 12 hari. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan bersama-sama, membutuhkan waktu berapa? Sama ya kayak tadi. 1 harinya si Budi hanya 1/6. Karena selama 6 hari dia baru selesai. Begitu. Ditambah karena bekerja bareng, si Rudi 1 harinya itu 1/12 bagian. Karena selama 12 hari baru penuh, maka seharinya 1/12 bagian. Oke. Nah, dua kemampuan ini dijumlah karena bersama-sama. Setiap harinya si Budi 1/6 bagian, setiap harinya si Rudi 1/12 bagian. Sudah tinggal disamakan penyebut 12, 2 plus 1, maka 3/12. Kalau ini ditanyakan berapa lamanya selesai kalau mereka bekerja bersama, sebetulnya dari sini langsung dibalik 12/3 ketemu hasilnya 4.
Gitu, jawabannya 4. Cuman dari mana logikanya? Coba perhatikan. 3/12 itu nilainya kan 1/4 ya, kalau diperkecil. Berarti dalam satu hari itu hanya 1/4 bagian dalam satu hari. 1/4 bagian saja bersama-sama bekerja. Berarti kalau ingin selesai, ya harus tuntas. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, 1/4, 1/4, 1/4, pas penuh. Maka ini akan 4 hari baru selesai. Begitu ya, 4 hari. Oke. Oke, sekarang nomor berikutnya, nomor 23. Oke, masih ada waktu ya, 10 menit. Suatu pekerjaan diselesaikan Eka, nah ini sama ya prinsipnya, persis. Tinggal pelan-pelan aja dipetakan. Di sini ya saya kasih gambaran ya, nanti saya kasih orat-oratannya aja supaya selesai ya. Ini di sini hari keempat. Hari keempat. Berarti nanti selama 3 hari itu mereka bekerja bersama-sama. Seper A plus seper B plus seper C. Nanti bagiannya berapa terus kali 3 hari. Nah, itulah apa? Bagian yang selesai. Kemudian baru hari keempat dan kelima. Kenapa? Karena hari keempat itu Eka cuti, sehingga yang bekerja hanya 2, si Ade dan si Dinda. Maka sepernya Ade ditambah sepernya Dinda. Itu berapa? Kali 2 hari. Nah, itulah bagiannya. Nah, karena apa? Karena Ade hari kelima itu dia cuti juga. Sehingga berduanya hanya 2 hari. Sejak hari pertama 3 hari ditambah 2 hari 5 hari. Gitu. Kemudian berapa hari Dinda harus selesai. Jadi sisanya tadi berapa bagian baru terhadapkan Dinda. Nah, terhadapkan Dinda sepersekian sisanya berapa bagian tinggal dikalikan 48. Di situ Dinda akan menyelesaikan tuntas. Oke? Nanti saya kasih orat-oratannya. Oke. Kemudian nomor 24. Nah, ini teori peluang, tapi dia pakai permutasi siklik ya. Kenapa? Karena ada ayah, ibu, dan nenek ya. Ayah, ibu, dan nenek. Nah, kalau di sini ayah, ibu, nenek itu dalam satu kesatuan, kemudian yang lain itu 3 orang, duduknya melingkar begini, maka N-nya ada berapa? Nah, itu dulu yang perlu dipertimbangkan. Ini N-nya dianggap 1 karena satu kesatuan, ini N-nya 3, maka N totalnya adalah 4. Sudah ini dulu. Ini yang dipahami. Karena 3 orang itu disyaratkan harus duduk berdampingan. Ayah, ibu, nenek harus berada di antaranya. Oke ya? Nah, sekarang cara menghitungnya permutasi siklik seperti ini dalam suatu lingkaran itu adalah N-1 kali di sini peluang yang lain. Ini teorinya ya, teorinya. Oke. Sekarang N-nya berapa? 4. 4 min 1, 3. 3 faktorial. Nah, kali di sini berapa di sini? Ini masalahnya. Yang disyaratkan. Fokus pada yang disyaratkan. Nenek harus berada di antara ayah dan ibu. Berarti di sini ayah, di sini ibu, di sini nenek. Oke. Nah, ini kemungkinan pertama. Karena nenek harus di antaranya, maka bisa jadi ibu di atas, ayah di bawah, nenek tetap di tengah. Apakah ada kemungkinan lain? Nggak ada. Maka perkalian ininya adalah 2 faktorial, alias 2 kemungkinan. Kalau teori kaidah pencacahannya 2 kemungkinan, ANI dan INA. Gitu ya. Sehingga di sini kalinya adalah 2 faktorial. Sehingga di sini 2 faktorial, 2 kali 1, 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, 6, 6 kali 2, 12. Sehingga jawabannya 12. Akan berbeda ketika pertanyaannya, nenek harus ada di antara 3 orang itu. Maksudnya 3 orang itu harus bertemu terus, harus bersebelahan terus, tapi tidak perlu harus syarat di antara. Maka beda di sini, kalikan 3 faktorial. Karena ada 3 kemungkinan. A bisa di tengah, bisa di bawah, bisa di atas. Gitu.
Jadi kemungkinannya ada 3. Oke. Oke, sekarang lanjut nomor 25. Nah, 25 ini adalah kemampuan verbal ya, kemampuan verbal di tes TPA besok itu ada ini juga analitik ya. Ada analitik, analogis, sinonim, antonim, dan satunya lagi adalah silogisme ya, penalaran. Oke, sebentar ya. Mama. Oke, coba perhatikan pertanyaannya. Jadi fokus pada pertanyaannya ya. Kalau ada soal analitik, itu yang dibaca pertama kali adalah pertanyaan. Coba pertanyaannya adalah ranking siswa terbaik pelajaran matematika. Sudah fokus ini saja. Jangan dibaca semua. Jangan dibaca semua. Begitu. Coba perhatikan matematika. Matematika. Nah, dalam matematika Fahri selalu kalah dibanding dengan Tamam. Berarti Tamam di depannya, Fahri di belakangnya. Fokus matematika saja. Nggak usah dibaca ini lanjutannya. Nggak usah dibaca ini. Kan begitu ya. Kemudian yang lanjutnya matematika lagi. Nah, ini muncul lagi matematika. Siapa? Kiki. Kiki matematikanya kalah dibanding Fahri. Berarti Kiki di belakangnya Fahri. Sudah. Maka Kiki di belakangnya Fahri ya pasti Kiki di belakang sendiri. Kiki. Ini salah di sini. Nah, Fahri di sini. Kiki tamamnya kebalik. Ya, tamamnya harus di depannya Fahri. Ini. Maka ini salah juga. Nah, tinggal ini. Nah, coba perhatikan untuk Cici. Tapi bukan nama Cici-nya yang diperhatikan. Tapi yang matematika lagi. Ini matematika lagi. Ternyata Cici siswa terbaik matematika. Pasti Cici paling awal. Oke, selesai. Jadi begitu saja. Jangan sepaneng untuk membaca semua kalimat. Apalagi lihat pelajaran lain-lain nggak perlu. Oke, nomor 26. Nah, ini jelas logis, gampang ya. Saya kira ini bisa, teman-teman. Saya lanjut aja. Cuman ini pemahamannya begini, pemahamannya. 5 juta ini, itu harga yang ingin dijual. Harga jual yang tertulis ya. Tetapi ingin menjual dengan dipotong 20%. Artinya, dari yang tertulis 5 juta, dijual 4 juta saja oleh Andi. Tapi walaupun dijual 4 juta, itu sudah untung 20%. Begitu. Artinya apa? 20% dari harga beli supaya 4 juta. Kalau setelah ditambah nanti, 20% dari harga beli, nanti itu berapa? Kalau dijumlahkan dengan ininya, bunganya, 20% dari bunganya, maka dia harus 4 juta. Itu ya. Intinya di situ. Jadi kalau kita putar ya 20 kali ini 2 kali 4 8-an, maka 800-an. Sehingga supaya 4 juta ya 800 tambah berapa di sini, nah ini. Jadi nalarnya di situ. Atau pakai nalar lain dengan cara teori yang pernah saya sampaikan bahwa untung adalah jual min beli. Kalau rugi ya beli min jual. Begitu. Di mana untungnya 20%. 20% terhadap apa? Harga beli, karena ini yang ditanyakan harga beli. Nah, jualnya tadi 4 juta, bukan lagi 5 juta ya, karena dia sudah menjual setelah dipotong 20%. Nah, min belinya X. Nah, gini nanti kelihatan sudah. Maka X-nya ngumpul di sebelah kiri, nanti jatuhnya di sini ketemu. Oke ya? Nomor 27. Nah, sekarang penalaran ya. Penalaran. Saya kira ini tidak sulit untuk penalaran. Nah, biasanya ini jawabannya. Biasanya ya. Nah, cuman di sini ternyata ini positif, ternyata di sini tidak semua ini. Tidak ada. Di sini ada tidak, ini ada tidak, ada tidak. Nah, jadi ya terpaksa itu kita jawab, dan itu makna dari
menyimpulkan secara asumsi. Jadi asumsi yang masih bisa diterima oleh nalar. Ini ya. Jadi semua obatnya saya anggap ada 5 jenis obat, semuanya mengandung vitamin. Semuanya mengandung vitamin. Dari 5 mengandung vitamin, ternyata premis minornya ada yang rasanya pahit obat tersebut. Nah, saya anggap bahwa yang rasanya pahit di sini. Ini loh yang pahit. Jadi kesimpulan aslinya harusnya sebagian obat yang rasanya pahit itu mengandung vitamin, begitu. Ya, itu kesimpulannya. Nah, ternyata di sini nggak ada. Sebagian obat rasanya pahit, nggak ada. Maka jawabannya apa? Ya ini asumsinya yang boleh dijawab. Ini yang boleh dijawab. Ini. Nah, ini berarti yang bukan pahit. Yang tidak pahit, dia juga mengandung vitamin. Yang tidak pahit, tetapi dia mengandung vitamin. Oke, ini ya. B, apakah benar? Kelihatannya kayaknya benar, tapi salah ya. Semua obat rasanya pahit dan mengandung vitamin. Masuk semuanya pahit? Enggak, sebagian saja yang pahit. Gitu ya. Kalau yang A, sebagian obat rasanya pahit dan tidak mengandung vitamin. Enggak, semuanya mengandung vitamin. Begitu ya. Ini tidak mengandung vitamin sudah salah. Ya, oke. Nomor 28. Nah, karena di sini ada sebagian, tapi di sini opsi yang disediakan adalah semua, ya sudah. Pilih semua. Gitu. Semua tanaman di kebun Pak Sayur tanaman obat. Sebagian tanaman itu tanaman sayur. Semua tanaman sayur di kebun Pak Subur adalah tanaman obat. Artinya berapapun jumlahnya tanaman sayur tadi, semuanya itu tanaman obat. Ya. Jadi boleh ini. Berapapun jumlahnya, di antara 10 ada 3 yang disebut tanaman sayur. Tapi 3 itu semuanya tanaman obat. Maksudnya begitu. Terpaksa begitu karena nggak ada lagi opsi yang sebagian. Tapi diterima nalar C itu, yang lain pasti salah. Caranya ya eliminir begitu, ya. Jika ragu dengan soal-soal penalaran maka eliminir. Oke. Nah ini lagi-lagi permutasi siklik. Kenapa? Karena masang gelang tentunya muter, menyusun manik-manik dengan gelang berupa menjadi sebuah gelang. Maka muter. Nah, kalau muter 8 tidak ada syarat, maka langsung N-1 faktorial. N-1 faktorial. Gitu ya. Maka 8-1 adalah 7 faktorial. Begitu. 7 faktorial. Oke. Nah, 7 faktorialnya ya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya tinggal ngalikan aja, ini 6, kemudian ini 30 kali ini 360. Nah, ini dikali ini 42 kali 36. Jadi nilainya di sini. Oke, saya kira bisa. Nomor 30. Nah, ini agak sulit ini ya. Nomor 30 agak sulit. Coba. Ini ada 4 orang Indonesia, 4 orang Malaysia, 4 orang Singapura. Runding dengan duduk melingkar. Berarti melingkar begini. Melingkar. Banyaknya susunan tempat duduk jika setiap orang yang satu negara harus duduk berdekatan. Berarti ini di kelompok-kelompok. Jadi ada syarat. Syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga. Artinya kelompok orang Indonesia ada di sini semua. Tuh 2, 3, 4. Kelompok orang Singapura di sini semua. Tuh 2, 3, 4. Ini juga tuh 2, 3, 4 orang Malaysia. Nah, 4 itu hanya bisa diputar-putar di dalamnya. Jadi 4 orang ini hanya bisa diputar-putar di sini. Sehingga di sini berapa banyaknya muter? Ya, 4 faktorial. Begitu ini juga 4 faktorial, ini juga 4 faktorial. Oke. Nah, sekarang kalau 4, 4, 4 begini, teori kejadiannya kan dan, maka kali kan ya. 4 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial. Kan begitu ya. Jadi 4 faktorial juga kali 4 faktorial. Oke. Nah, cuman karena ini melingkar, N-nya harus tahu. N-nya ada berapa?
N-nya ada 3. N-nya ada 3. 1, 2, 3. Begitu. Karena ini 4, 4, 4 ini sudah kita pakai untuk pengalinya. Maka di sini N min 1. Jadi 3 min 1 adalah 2 faktorial. Kali di sini. Nah, coba sekarang saya ajak bernalar. Kenapa dia N-nya itu 2 saja? Yang diputar-putar. Ini kan kalau 3 min 1 itu kan 2 faktorial saja. Ternyata dari 3 kelompok ini peluang diputarnya hanya 2 macam saja. Saya ajak bernalar, saya ajak bisa menerima akal. Kenapa ini 2? Supaya tidak dipaksakan dengan rumus, karena biasanya kalau anak SMA biasanya dipaksa dengan rumus, pokoknya itu 2, karena N-1. Nah, enggak begitu ya. Coba kita pahami, supaya nanti keluar berbagai soal bisa paham. Nah, ini ada 3, saya anggap ini negara A, ini negara B, ini negara C. Nah, kalau saya gunakan kaidah pencacahan dari ini, itu kan jelas ya. Negara A, ini negara A bisa di sini, B bisa di sini, C bisa di sini. Kemungkinan kedua, A di sini, C di sini, B di sini. Sudah, hanya ada 2 kemungkinan ini, kaidah pencacahannya, 2 kemungkinan ini. Karena ini melingkar. Jadi kalau diputar lagi A dimanapun, nanti akan polanya juga ABC atau ACB. Urutannya akan begitu. Mau diputar dimanapun letak A, nanti ketemunya juga kalau disebut, itu urutannya akan muncul begitu. Coba ini kalau arahnya ke sini saya sebutkan ACB. Ini juga arahnya ke sini kan saya sebut ABC ya. Oke. Kemudian hanya 2 ini ACB dan ABC. Kalau kita buat lagi yang lain begini, ini A atau A-nya di sini, C-nya di sini, ini B-nya di sini. Ya ketemunya di sini ACB loh, sudah ada ACB. Mau diputar dimanapun nanti ketemunya hanya 2 ini. Karena 3 orang, kalau 3 kelompok alias dianggap 3 orang ya. Untuk kelompok saja, fungsi kelompok itu hanya 2 kali kalau muter. Berbeda dengan berjejer. Kalau berjejer 3 orang diputar-putar ada 3 kemungkinan. Bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Kalau berjejer, kalau melingkar hanya 2, makanya N-1 kalau melingkar. Nah, itu perbedaannya. Oke ya? Oke, selesai. Cukup ini saja, nggak apa-apa. Waktunya jam 7 lebih, supaya segera ganti Mbak ini untuk melanjutkannya ya. Untuk basematnya. Mohon maaf ya, terlambat, molor. Gara-gara saya telat nanti ya. Oke, jadi bisa dilanjutkan Mbak Wulan untuk basematnya. Oke, cukup dulu ya Mbak Ririn, Mbak Haris. Nanti saya share untuk orat-oratannya dan kurangnya juga saya share. Oke, cukup ya Mas Haris, Mbak Ririn. Oke Pak.